Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita memanfaatkan waktu untuk tolabul ilmi, untuk mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya ilmu yang barokah, yang manfaat, maslahat fid dini wa dunya hatta akhirah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasal fil wudu'i, menjelaskan tentang wudu, wassolati, dan sholat. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, istaksi isbaghul wudu'i fa innahu satrul imani, fa idza tawadda'ta fala tusrifil ma'i. Suatu ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebahagian wasiatnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk luhur. Salah satu di antaranya ialah perihal tentang wudu dan sholat. Namun di sini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang hal yang pertama dulu, yaitu perihal tentang wudu. Insya Allah di kemudian hari kita sambung dengan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali yang berkaitan dengan sholat itu sendiri. Apa wasiatnya? Ya Ali, istaksi isbaghul wudu'i. Istaksi, mengamat sangatkanlah kamu Ali, mengamat sangatkanlah isbaghul wudu'i, di dalam menyempurnakan wudu. Fa innahu, maka sesungguhnya isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, satrul imani, yaitu sebahagian daripada iman. Fa idza tawadda'ta, maka ketika kamu berwudu, fala tusrif, maka janganlah kamu berlebih-lebihan fil ma'i, di dalam menggunakan air. Sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasanya kita sebagai seorang muslim, terutama yang mukallaf, memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dalam hal ini, supaya kita mengetahui atau lebih tahu bahwa ternyata dalam ibadah sholat tersebut itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa? Salah satu di antaranya ialah
suci dari hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Jikalau kita berhadas besar, maka cara menghilangkannya ialah dengan mandi. Jikalau kita berhadas kecil, maka solusinya, langkahnya, caranya adalah dengan menggunakan wudhu. Maka dalam hal ini Rasulullah wanti-wanti kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, istaksi isbaghul wudu'i. Ali, bersungguh-sungguhlah kamu di dalam menyempurnakan wudhu. Fa innahu satrul imani, sebab menyempurnakan wudhu itu adalah sebagian daripada iman. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena wudhu atau bersuci ini bisa menghilangkan hadas kecil, dan itu merupakan syarat daripada sahnya ibadah sholat 5 waktu kita, atau sahnya ibadah sholat sunnah-sunnah kita yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Maka kita pun harus mengetahui cara menyempurnakan wudhu itu sendiri. Maka kita harus mengetahui cara sahnya, sempurnanya wudhu yang kita lakukan setiap hari. Apa itu? Di antaranya, yang pertama kita harus tahu dulu dengan apa kita menggunakan wudhu. Yang pasti dengan menggunakan air. Kemudian langkah selanjutnya, apa saja yang harus kita lakukan dalam wudhu. Dalam hal ini fardunya wudhu, tak lain dan tak bukan adalah disebutnya arkanul wudhu, rukun-rukun wudhu yang harus kita lakukan. Sebab wudhu itu tidak akan sempurna jikalau kita tidak mengetahui fardunya wudhu, atau suatu perkara yang harus kita lakukan di dalam kita melaksanakan wudhu itu sendiri. Kalau kita tidak tahu mana saja yang harus kita basuh, rukun mana saja, anggota tubuh bagian mana saja yang wajib kita basuh, maka boleh jadi itu bukan wudhu yang kita lakukan, akan tetapi hanya cuci muka saja. Sebab wudhu itu ada aturannya, wudhu itu ada rukun-rukunnya, yang mana dalam hal ini tentunya lebih detailnya dijelaskan dalam kitab fikih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan wudhu kita sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka setidaknya kita harus mengetahui 2 hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu fardunya wudhu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu perkara apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, ini kita harus tahu. Mungkin bisa ditambah satu lagi, yaitu kita mengetahui sunnah-sunnah apa saja dalam wudhu itu sendiri. Nah, di sini Al-Fakir tidak akan panjang lebar menjelaskan tentang wudhu itu sendiri. Hanya satu yang Al-Fakir akan jelaskan pada pertemuan kali ini. Apa fardunya wudhu? Untuk menjemput sebuah kesempurnaan dalam wudhu itu sendiri, minimal fardunya wudhu ini harus kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa sih fardu atau rukun wudhu yang harus kita lakukan? Perlu kita ketahui dalam konteks fikih, fardu yang harus kita lakukan dalam wudhu itu ada 6 perkara. Apa saja? Jadi 6 perkara ini wajib hukumnya untuk kita lakukan ketika kita melaksanakan wudhu. Adapun yang lain-lainnya itu masuk kategori sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Seandainya pun dilakukan karena hukumnya sunnah, tambah baik, tambah utama, tambah pahala dari Allah.
Tetapi jika salah satu 6 perkara ini kita tidak melakukannya, maka otomatis wudhu kita tidak sah. Jika wudhu kita tidak sah, sudah barang tentu pasti jauh dari kesempurnaan seperti yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Apa 6 perkara tadi? Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika wudhu adalah satu niat, yaitu niat adanya dalam hati. Apa niat kita? Tak lain dan tak bukan adalah diraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Ketika kita berwudu, niat kita yaitu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat itu ada di dalam hati. Adapun kita mengucapkan nawaitu, wudu'a dan seterusnya, melafatkan niat itu boleh-boleh saja untuk membantu menghadirkan niat dalam hati. Tapi satu yang pasti, hakikat niat itu adalah fil qalbi, yaitu dalam hati. Apa niat kita ketika wudu? Yaitu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam bab niat ini tentunya yang harus kita perhatikan adalah niatnya jangan sampai keliru, niatnya harus betul-betul pas, dan kita lakukan kapan? Yakni ketika bersamaan kita membasuh wajah yang pertama kali. Ketika kita membasuh wajah kita, ketika itulah saatnya kita menghadirkan niat dalam hati. Ya Allah, saya niat berwudu ini untuk menghilangkan hadas kecil karena Engkau, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah dalam membasuh wajah itu dilakukan dengan 3 kali. Nah, berarti dengan demikian fardu atau rukun wudhu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah kita masing-masing. Nah, lebih sempurnanya dilakukan basuhan itu 3 kali. Niat yang pertama, kedua membasuh wajah. Nah, dalam membasuh wajah ini tentunya pun kita harus paham bagian mana yang harus kita basuh. Tentunya yaitu sesuai dengan konteks fikih mimmana bitis sya'ri ra'si, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Tumbuhnya rambut kepala ini samping sampai depan telinga, kedua dagu kita lurus, samping kanan kiri ke depan, semuanya itu harus terkena air wudhu dan bersih daripada penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Ini yang kedua, membasuh wajah. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Ini. Jadi yang wajib, bagian yang harus kita basuh adalah mulai ujung jari-jari sampai siku-siku ini wajib untuk kita basuh. Minimal 1 kali, sunnahnya kita lakukan 3 kali. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Kita usap rambut kita. Boleh bagian depan, boleh bagian ubun-ubun, samping, belakang. Yang pasti sebagian kepala harus kita usap. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kaki. Kedua kaki kita basuh, termasuk juga kedua mata kaki kita harus kita basuh. Itu yang kelima. Dan yang terakhir yaitu tertib alias berurutan. Maksudnya apa tertib ini? Kita tempatkan urutan yang pertama ya di bagian pertama, urutan kedua ya kedua, ketiga ya ketiga, dan seterusnya. Itulah tadi 6 perkara, minimal 6 perkara itu yang harus kita ketahui dan kita praktekkan dalam wudhu demi mendapatkan
sempurnanya daripada wudhu itu sendiri. Adapun yang lain-lainnya seperti membasuh tangan terlebih dahulu, berkumur-kumur, menghisap hidung, air ke hidung, kemudian mengusap kedua telinga, ya, termasuk juga membasuh dengan 3 kali basuhan, membasuh dengan basuhan mendahulukan dengan anggota kanan, itu adalah masuk bagian daripada sunnah wudhu itu sendiri. Seandainya pun kita tinggalkan tidak bermasalah, akan tetapi kita tidak boleh meremehkan barang sunnah. Demi kesempurnaan wudhu kita, hendaknya sunnah pun jangan sampai kita tinggalkan untuk sempurnanya wudhu itu sendiri. Tapi setidaknya 6 perkara tadi wajib hukumnya untuk kita lakukan ketika wudhu, sebab kalau sampai salah satunya kita tinggalkan, batallah wudhu kita dan tidak sah wudhu kita. Berarti itu bukan wudhu, tetapi hanya sebatas cuci muka saja. Apa saja? Al-Fakir rangkum. Yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, dan yang keempat mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima membasuh kaki dan kedua mata kaki, dan yang keenam tertib alias berturut-urut, menempatkan rukun sesuai dengan urutannya masing-masing. Jika 6 perkara ini sudah kita lakukan dalam wudhu, insya Allah wudhu kita syah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih sempurnanya, ucapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan wudhu apa? Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibasuh kedua tangan kita. Setelah itu berkumur-kumur. Setelah itu memasukkan air ke rongga hidung, ya, kita usap kedua telinga kita. Dan setelah itu, setelah selesai wudhu, ada doa-doa tersendiri. Nanti insya Allah kelanjutan ini akan ada doa atau bacaan-bacaan tertentu yang sunnah untuk kita baca ketika kita selesai melaksanakan wudhu itu sendiri. Minimal saat ini kita tahu dulu fardu atau rukun wudhu yang harus kita lakukan. Apa itu? 6 perkara yang Al-Fakir baru saya tadi sebutkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita benar-benar menyempurnakan wudhu kita. Kemudian yang kedua, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, fa idza tawaddata fala tusrif fil ma'i, yang artinya ketika kamu berwudhu fala tusrif fil ma'i, janganlah kalian berlebihan di dalam menggunakan air. Artinya apa? Di saat kita melaksanakan wudhu, maka gunakanlah air seperlunya. Tadi Al-Fakir sampaikan minimal itu dalam basuhan wudhu 1 kali. Sunnahnya maksimalnya itu diulang 3 kali. Dengan demikian, jika kita sampai melebihi batas maksimal 3 kali ini, maka masuk kategori berlebihan di dalam menggunakan air. Contoh misalkan, ketika kita membasuh wajah, kita basuh wajah kita sampai 4, 5, 6, 7 kali. Kita basuh berkali sampai basah semuanya. Misalkan, begitupun ketika kita membasuh kedua tangan yang sebenarnya cukup sekali, andai kata rata sudah cukup. Sunnahnya salah sama rotin 3 kali, kita basuh sampai 4, 5, 6, 7 kali. Ini pun juga dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala tusrif fil ma'i, jangan berlebihan, gunakan seperlunya, gunakan sewajarnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab jikalau kita wudhu kita sah,
wudhu kita baik, insya Allah ibadah sholat kita pun juga sah, sholat kita pun juga baik, dan itu insya Allah menjadi sababiyah diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah wudhu kita acak-acakan, kita nggak ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah, kita nggak tahu apa saja kita lakukan, ikut-ikutan, nggak ada niat, nggak ada basuhan-basuhan wajib yang kita basuh, wah itu bukan wudhu tentunya, tetapi membasuh muka atau untuk mendinginkan wajah saja. Disinilah perlunya kita belajar, disinilah manfaat daripada kita mencari ilmu, agar amaliyah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berdasarkan ilmu yang telah disebutkan, yang telah digores atau dikarang oleh para alim ulama berdasarkan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit yang Al-Fakir bisa sampaikan berkenaan dengan wudhu itu sendiri. Tentunya masih lebih banyak lagi penjelasan tentang wudhu ini, dan untuk lebih jelasnya bisa dibuka kembali, bisa dipelajari dalam konteks ilmu fikih. Di sini Al-Fakir hanya menyampaikan seperlunya saja. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti sebagai tambahan keilmuan kita untuk melaksanakan wudhu setiap hari, supaya wudhu kita berdasarkan dengan ilmu lebih sempurna, bisa sah, dan bisa menjadi sababiyah sholat kita menjadi bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.